Catatannya? Ya. Oke, udah siap. Sebentar dulu. Nah, malam ini ya, Ibu akan membahas masalah gangguan pernafasan. Jadi ini adalah kelanjutan dari sistem pernafasan pada manusia. Ya, jadi ulangi ya. Ini adalah kelanjutan dari sistem pernafasan pada manusia. Nah, jadi sekarang Ibu bahas adalah gangguan organ pernafasannya. Apa saja yang akan Ibu pelajari malam ini ya? Pertama yaitu faktor penyebab gangguan organ pernafasan ya. Terus yang kedua, penyakit gangguan pernafasan. Yang ketiga ya. Yang ketiga adalah bahaya polusi udara. Terakhir ditutup dengan kuisis ya. Seperti biasa, kuisis ini Ibu ambilin dari materi yang akan Ibu sampaikan malam ini. Untuk itu kalian siapkan dulu buku untuk mencatat hal-hal yang penting ya. Jadi jangan lupa buku, karena kuisis nanti banyak sekali ya Ibu ambil dari materi yang Ibu jelaskan ya. Oke. Sebelum Ibu masuk ke faktor penyebab gangguan organ pernafasan, Ibu akan mengulang dulu ya. Silakan tulis di kolom chat apa saja ya organ pernafasan pada manusia. Silakan kalian tulis di kolom chat secara berurutan. Organ manusia ya, organ pada manusia mulai dari udara masuk. Silakan tulis sekarang. Saya tunggu jawabannya. Ya, organ pernafasan apa saja? Berurutan ya. Oke, Kelvin. Kelvin kenapa 2 aja? Udaranya lewat jalan tol ya Kelvin ya? Ya, bebas hambatan. Ya, oke, di sini sama juga dengan siapa Gel-gel nih ya. Ya. Oke, Chandra, terima kasih. Chandra, Arya sama nih ya, termasuk dengan Ananda. Ya. Ya, rata-rata kalau sudah masih ingat ya. Jadi, ya Ica sudah ya. Begitu pula dengan Devin. Ya. Sekarang ya. Sebentar dulu ada yang masuk ya. Ya, si kembar baru masuk dia. Nah, ya. Jadi, benar ya jawabannya dari hidung. Ya, laring. Ya, dari laring kemudian masuk batang tenggorokan, cabang tenggorokan ya. Kemudian anak tenggorokan atau terakhir adalah di paru-paru. Nah, jadi kalau saya jelaskan lagi dari awal ya, dari hidung masuk pangkal tenggorokan, dari pangkal masuk ke batang tenggorokan, kemudian ke cabang batang tenggorokan, anak cabang batang tenggorokan, dan terakhir adalah paru-paru. Nah, sekarang ya, jadi kalian biar tahu aja ya.
Biar apakah masih ingat tidak? Nah, Ibu ingin. Nah, alveolus, apa fungsi dari alveolus? Silakan tulis di kolom chat sekarang. Ya, apa fungsi dari alveolus? Ya, silakan tulis di kolom chat sekarang. Oke, saya tunggu jawabannya yang lain. Masih ingat enggak? Oke, Ananda sudah menjawab. Terima kasih Ananda. Ya, begitu pula dengan Devin, Kelvin. Jadi Kelvin tadi kalau menjelaskan jangan kayak jalan tol ya. Dari hidung langsung udaranya masuk ke paru-paru. Jadi itu ada prosesnya. Ya, semua jawabannya adalah rata-rata sama ya. Jadi alveolus adalah tempat pertukaran O2 dan CO2. Nah, sekarang Ibu ingin ini apa yang disebut dengan diafragma? Silakan tulis di kolom chat sekarang. Ya, apakah diafragma? Oke, Kevin menjawab di sini. Ada Kevin, ada Ananda. Ya. Gung Krisna. Kok tempat antara Gung Krisna bisa di ini ya. Seharusnya bukan tempat. Tapi di situ adalah sekat atau pembatas antara rongga dada dan rongga perut. Ya, jadi pembatas antara rongga dada dan rongga perut, bukan tempat. Jadi Gung Krisna harus digaris bawahin. Itu adalah sekat antara rongga dada dan rongga perut. Ya, jadi semuanya udah ini. Ya. Sekarang ya, jadi Bu masuk sekarang ke materinya, yaitu faktor penyebab dari gangguan organ pernafasan. Ya. Jadi, faktor penyebab gangguan organ pernafasan di sini yang pertama adalah ya karena fisik. Jadi fisik dalam artian di sini dia kelainan pada organ pernafasannya itu memang bawaan dari lahir, ya. Jadi bawaan dari sejak lahir. Terus yang kedua karena penyakit. Jadi penyakit sama dengan yang kita hadapi sekarang, yaitu penyakit salah satunya adalah ya COVID ya. Ada influenza juga, ada kanker, ada paru-paru, ada TBC dan bronkitis. Terus yang ketiga faktor penyebabnya karena lingkungan. Jadi lingkungan yang tidak sehat. Lingkungan tidak sehat karena ini pernafasan yang pasti berhubungan dengan polusi udara. Nah, sekarang Ibu mulai dari yang fisik. Gangguan pernafasan oleh faktor fisik ya. Di sini adalah bawaan dari sejak lahir. Kenapa? Nah, kemungkinan bayi dikatakan dia bawa dari lahir karena pada waktu dia lahir, ya di kelahiran bayi tersebut dia prematur. Jadi organ seperti salah satunya adalah mungkin organ jantung, ya itu belum terbentuk secara belum sempurna. Nah, jadi itu yang gangguan organ pernafasan oleh faktor fisik. Nah, bagaimana dengan organ pernafasan oleh faktor penyakit? Nah, ini dia ya, oleh faktor penyakit ya.
Di sini ya, jadi Ibu jelaskan dari faktor penyakit. Yang pertama Ibu mulai dari flu. Flu yang pasti disebabkan oleh virus. Penularan pun melalui udara. Nah, flu apa sih ya? Nah, sekarang coba tulis kalian di kolom chat, apa ciri-ciri dari penyakit flu? Ya, sebutkan 2 aja. Oke. Ya, saya tunggu di kolom chat. Ya. Ya, Ica bilang pilek dan demam. Cynthia sakit kepala. Ya, Chandra hidung tersumbat. Oh, jadi semuanya, apalagi kita musim hujan ya. Jadi udah pernah semua merasakan apa itu penyakit flu. Nah, jadi batuk, sakit kepala, ya, pilek. Terus dia batuk, di sini bisa batuk kering atau batuk berdahak ya. Nah, pada saat flu ya, biasanya ya kita tidak dapat mencium bau ya, ataupun juga kemampuan lidah untuk mengecap rasa itu mengalami gangguan. Ya, jadi berkurang. Jadi kita pada saat flu kita tidak bisa mencium ya, mencium bau, ataupun rasanya semua makanan tidak enak di lidah kita. Nah, itu pada waktu kita flu. Ya. Nah, sekarang bagaimana? Ya, menurut kalian bagaimana mencegah selain minum obat? Bagaimana cara mencegah penyakit flu? Ya, silakan ditulis di kolom chat. Jadi, menurut kalian selain minum obat pastilah ya. Tapi kalau kalian minum obat tapi tetap tidak sesuai aturan, tetap aja flu-nya tidak hilang-hilang. Oke. Iya. Ya, iya semuanya. Sugita di sini merespon kurangi minum yang dingin-dingin. Betul, jaga kesehatan. Jadi kalau kita flu, selain minum obat, kita harus menjaga kesehatan. Selain itu, minum air putih yang banyak, istirahat yang cukup, dan yang terpenting adalah minum vitamin C ya, karena vitamin C cepat sekali ya untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nah, itu yang flu. Sekarang yang kedua adalah TBC ya. Jadi TBC disebabkan adalah oleh disebabkan TBC disebabkan oleh virus ya. Nah, jadi Mycobacterium tuberculosis ya. Jadi TBC disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Nah, sekarang ciri-ciri TBC ya. Di sini biasanya batuk ya. Kalau jika batuk dia batuknya batuk kronis. Kenapa dikatakan kronis? Karena batuknya disertai dengan darah ya. Terus yang kedua,
dia jika pada malam hari kalau berkeringat. Terus selain itu terjadi pembekakan kelenjar getah bening dan juga penurunan berat badan, ya. Dan jika sudah parah, dia akan mengalami penurunan berat badan. Nah, itu yang TBC, ya. Terus kemudian dari TBC, ya, ibu masuk ke penyakit berikutnya, ya, yaitu flu burung. Nah, jadi flu burung ini pernah ya melanda di Indonesia, penyakit ini, ya, dimana flu burung disebabkan oleh virus H5N1. Awalnya hanya menyerang unggas, namun karena perubahan genetik, ya, sehingga dapat menyerang pada manusia. Nah, sekarang bagaimana mencegah flu burung menurut kalian? Silakan tulis di kolom chat sekarang. Bagaimana cara mencegah virus H5N1 ini? Oke, Ica menggunakan masker. Yang Devin menjaga kebersihan. Ya, Ananda membersihkan kotoran unggas setiap 3 kali sehari, ya. Oke. Ya, mungkin ada ya Chandra di sini rutin membersihkan kandang unggas. Cynthia menggunakan masker membersihkan kotoran unggas. Arya menjaga kebersihan dan cuci tangan. Ya. Oke, ya. Jadi semuanya benar, ya. Jadi yang pasti kita selalu menjaga kebersihan seperti kondisi saat ini, ya. Menjaga kebersihan dengan cara, ya, selain menjaga kebersihan terutama yang memelihara unggas di sekitar, ya, di sekitar kandang unggas harus kita rajin membersihkan kotorannya. Setelah itu kita harus cuci tangan, ya. Dan yang penting, ya, jadi kita memasak, ya. Jadi memasak seperti ayam misalnya, ya. Jadi harus benar-benar matang, ya. Jadi kalau kurang matang, jadi ditakutkan virus H5N1 ini masih terdapat pada unggas tersebut. Yang berikutnya setelah flu burung adalah bronkitis. Nah, ya. Bronkitis di sini disebabkan virus dan menyebabkan peradangan pada bronkus. Ya, jadi ciri-cirinya nih masih sama, ya, ada batuk berdahak atau kering, ya. Jadi hidung masih pilek, sulit tidur. Nah, ya. Jadi ini ada peradangan pada bronkus. Kemudian berikutnya, ya, setelah bronkus ibu masuk ke pneumonia, ya. Nah, ini pneumonia biasa disebut dengan penyakit radang paru-paru yang disebabkan oleh Diplococcus pneumoniae, ya. Nah, ciri-cirinya apa? Perhatikan ciri-cirinya di sini, ya. Karena ini disebabkan oleh bakteri, ya. Jadi demam, ya. Selain demam, di sini adalah
dehidrasi juga ya. Ada demam, ada dehidrasi, terus denyut jantung cepat ya. Nah, jadi itu adalah ciri-ciri dari radang paru-paru atau pneumonia. Nah, dari faktor penyakit ya, dari pneumonia ibu ke asma. Nah, asma di sini ya, jadi gangguan organ pernafasan tadi ya. Sekarang ibu masuk kepada faktor lingkungan. Faktor lingkungan apa saja di sini yang bisa menyebabkan gangguan terhadap organ pernafasan ya, penyakitnya. Yang di sini adalah gangguan pernafasannya adalah asma. Saya rasa kan Anda sudah tahu asma ya. Jadi asma penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan karena alergi terhadap debu, rambut, bulu atau kotoran. Jadi Bu ulangi, asma di sini disebabkan karena alergi terhadap debu, rambut, bulu atau kotoran. Nah, selain itu, selain asma ya, bias di sini juga adalah sesak nafas. Sesak nafas di sini ya, gangguan pernafasan karena udara yang tercemar. Jadi bisa dikatakan sekarang adalah polusi udara. Jadi di sini asap dari pembakaran sampah, kendaraan bermotor dan polusi udara. Nah, coba kalian sebutkan selain pembakaran sampah dan kendaraan bermotor, polusi udara apa? Ya. Sebutkan polusi udara, jenis-jenis polusi udara selain pembakaran sampah dan kendaraan bermotor. Oke, Sugita langsung menjawab cepat di sini. Sugita, Bim Bim, Kevin, Cynthia. Ya, mungkin selain itu. Oke, Ica. Ya. Jadi Chandra juga. Oke. Ica di sini menjawab kebakaran hutan. Chandra di sini adalah cerobong asap pabrik. Iya, sama dengan Arya. Ananda asap rokok. Gung Krisna gedung terbakar. Sekarang kalau nggak ada gedung berarti nggak ada polusi udara ya, Gung. Nah, ya jadi di sini Sugita lagi menjawab asap pabrik, begitu pula juga Ratna. Ya, jadi Ratna menjawab di sini adalah asap pabrik. Nah, ya. Jadi sekarang faktor lingkungan yang ketiga, perhatikan di sini adalah emfisema, yaitu pembekakan pada paru-paru karena pembuluh darah kemasukan udara. Jadi ibu ulangi, pembengkakan pada paru-paru karena pembuluh darah kemasukan udara. Gejalanya apa? Nafsu makan dan berat badan menurun. Nah, ini emfisema. Terus yang kedua, di sini adalah kanker paru-paru. Ya, kanker paru-paru di sini ditandai dengan pertumbuhan sel kanker yang tidak terkendali. Gejalanya adalah pembengkakan pada wajah, nafas sesak, dahak berdarah,
dan kelelahan ya, kelelahan kronis. Nah, ini yang disebabkan oleh faktor lingkungan. Nah, sekarang berikutnya Ibu masuk ke bahaya dari polusi udara ya. Jadi ini dia bahayanya polusi udara. Yang pertama adalah ISPA, infeksi saluran pernafasan atas. Ya. Jadi infeksi saluran pernafasan ya, atas. Asma ya. Jadi polusi udara menyebabkan ini ISPA, asma. Terus yang kedua bronkitis. Yang ketiga adalah PPOK. Terus yang terakhir adalah kanker paru-paru. Ya. Jadi Ibu ulangi. Mungkin kalian mau sambil nyatet. Yang pertama itu adalah ISPA. Ya, asma, terus bronkitis, ya, PPOK atau penyakit paru obstruktif kronik, dan ya, kanker paru-paru. Biasanya ISPA ini ya disebabkan oleh infeksi bakteri dikarenakan polusi udara. Jadi zat-zat beracun ya seperti karbon monoksida ya. Jadi itu disebabkan oleh tubuh kita sehingga mudah mengganggu organ pernafasan manusia. Nah, dari bahaya polusi Ibu sekarang masuk ke ya. Perhatikan, sekarang berikutnya adalah bagaimana cara memelihara organ pernafasan. Ya. Yang pertama yang pasti menjaga kesehatan ya. Bagaimana cara menjaga kesehatan? Dengan makan makanan bergizi, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup. Nah, itu. Terus yang kedua, mencegah zat yang merusak. Dalam artian di sini yaitu kita pola hidup kita dirubah dengan cara tidak merokok. Ya. Jadi kita biasakan menggunakan masker. Terus mengurangi konsumsi makanan dingin. Ya, jadi memelihara organ pernafasan dengan dua cara: menjaga kesehatan organ pernafasan, yaitu makan makanan bergizi, olahraga teratur, istirahat yang cukup. Terus yang kedua, mencegah zat yang merusak, yaitu tidak merokok, menggunakan masker, mengurangi konsumsi makanan dingin. Nah, jadi itu materi dari ini. Sekarang Ibu ada permasalahan ya, silahkan tulis ya. Oke. Selain itu ya seperti yang kalian lihat di layar ya, bagaimana cara merawatnya. Yang pasti merawat organ pernafasan, misalnya hidung, kita rajin membersihkan rongga hidung tapi secara benar ya, secara teratur, memeriksa kesehatan ke dokter. Kalau lingkungan ya pasti kita selalu menjaga lingkungan kebersihan di lingkungan kita ya, terutama lingkungan rumah. Apalagi sekarang kita musim COVID ya, jadi kita harus selalu melakukan misalnya ya penyemprotan di lingkungan sekitar rumah kita. Jadi itu organ-organ pernafasan gangguannya. Nah, sekarang Ibu coba mengingat
Apakah yang ibu sampaikan kali bisa dipahami atau tidak? Sekarang gangguan, ya, perhatikan apa faktor penyebab gangguan organ pernafasan. Silahkan tulis di kolom chat sekarang, ya, silahkan tulis. Ya, seperti tadi, gangguan organ pernafasan. Oke, di sini Cynthia yang menjawab duluan. Ya, tadi sudah Ibu jelaskan, ya. Tolong, berarti kalian belum ada menyimak ya penjelasan Ibu ya. Sudah Ibu jelaskan tadi, faktor penyebab gangguan organ pernafasan disebabkan oleh 3. Nah, ada 3 tadi. Oke, Ica, terima kasih. Ada Bim Bim, ya. Devin juga sudah menjawab sini ya. Ya, Cynthia ya. Sini. Tolong jadinya kalian siapin biar ini ya. Biar tahu. Jadi, kalau Ibu jelaskan tadi ada 3 ya. Yang pertama faktornya itu faktor secara fisik. Yang kedua karena penyakit, dan yang ketiga karena lingkungan, dimana lingkungan di sini karena polusi udara, ya. Jadi Sugita, jadi tolong dipahami, ya. Oke. Pertanyaan kedua sebelum kita ke kuisis, ya. Apa penyebab virus ya yang menyebabkan flu burung? Ya, flu burung apa itu? Ya, silakan tulis di kolom chat sekarang. Silakan tulis di kolom chat. Ya. Oke, Kepi sudah menjawab. Ya, Devin, Ica, Arya. Oke. Ya. Ya. Jadi tolong benar-benar diperhatikan. Ya, ya. Jadi semuanya udah benar ya. Jadi yang menyebabkan flu burung itu adalah virus H5N1 ya. Ya, jadi oke, sekarang Ibu akan share ini kode debit ya. Kevin, Adela, Mela. Belum ada salah di sini ya. Yang lain di bawah hati-hati dong. Persaingan
Reginan. Halo, saling apa? Ya. Iya, sekarang Binca sudah finish. Ya, tinggal Regina yang belum. Regina sama David sama nih. Ibu cek lagi di bawahnya. Kevin. Nah, Kevin sama Arya. Ini dia. Posisinya sama-sama 9 masih poinnya. Ya. Ica sama Chandra sama. Cuma di sini kecepatan Ica. Nah, Kita lang tahu yang jadi kalau kalian menyimak tadi saya rasa bisa karena semuanya ada ya. Kayak burung. Jadi Bu nggak mungkin ngambil dari ini. satu tukang. Ayo Arya, semangat. Balik ka. Ayo Arya, Arya benar. Bisa naik posisi Arya ya. Ayo semangat Arya. Ya, kan naik Arya posisinya. Benar lagi naik Arya posisinya. Siap. Nah, naik beneran. Begitulah Kevin. Kevin jika benar sekarang bisa naik melewati Devin dan Kelvin. Ya. Arya hati-hati ya. Ayo semangat. Iya, benar kan? Nah, Arya sempurna, benar semua di sini. Ya, jadi dia langsung di urutan 2. Padahal tadi dia ada di tengah-tengah ya. Kevin sebenarnya banyak benar karena di sini waktu ya pengaruh ya. Nah, kita tunggu Agung sama Go Krishna sama Sugito. Ayo semangat Sugito. Oh, udah gel-gel belum? Sugito udah gel-gel sama Agung. Tinggal 3 ya.
salah satu nada. Nah, ya. Oke, kita balik ke Zoom-nya ya sebelum Ibu tutup. Nah, ya. Gimana? Ya, sudah nyatet tadi? Ya. Ya, jangan khawatir, nanti Ibu akan share lagi materinya ya. Jadi materi yang tadi Ibu akan share ulang di grup ya. Jadi kalian bisa dipelajari karena ini adalah gangguan pernafasan adalah tema 3 untuk IPA-nya ya. Oke, untuk besok gimana Bu? Besok lesnya masih sama sesuai jadwal grup masing-masing. Ingat kita besok latihan matematika ya. Ya, jadi besok langsung Ibu akan ulang matematika besok. Jadi kalau misalnya ada PR silakan PR-nya dikerjakan dulu. Baru besok kita bahas PR, baru ulangan ke matematikanya ya. Jadi jangan lupa selalu tetap rajin belajar. Materi-materi kalian tinggal lihat di grup ya. Jadi materi apa sudah ada di grup, sudah lengkap baik IPS maupun IPA-nya ya. Jadi tinggal buka grup aja, kalian lihat materinya sudah Ibu share semuanya di situ. Oke, terima kasih ya, Ibu sampaikan juga kepada Bapak Ibu kalian yang sudah mendampingi ya. Jadi disinilah kita dalam pandemi ini mau nggak mau orang tua juga harus belajar. Jadi biar tahu apa itu gangguan pernafasan ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa ya, rajin belajar ya, rajin berdoa dan jaga kesehatan. Selamat malam semuanya.